Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazafa Nuril Ilmia dari kelas 4C dengan NIM 083 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem ekspresi manusia. Pada materi sistem ekspresi manusia, terbagi menjadi 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, tentang pengertian sistem ekspresi manusia, yang kedua tentang organ-organ ekspresi manusia, yang ketiga tentang penyakit pada sistem ekspresi manusia, dan yang keempat tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian sistem ekspresi manusia. Sistem ekspresi adalah salah satu mekanisme tubuh yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme dari tubuh makhluk hidup yang sudah tidak digunakan lagi. Zat sisa metabolisme ini dapat berupa karbon dioksida atau CO2, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat racun. Zat sisa metabolisme ini bersifat racun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Zat-zat tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Pokok bahasan yang kedua mengenai organ-organ ekspresi manusia. Organ ekspresi manusia itu ada 4, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Yang pertama, ginjal. Ginjal mengekskresikan atau menghasilkan urin. Proses pembentukan urin pada ginjal melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap filtrasi atau penyaringan. Tahap ini terjadi di dalam glomerulus, sehingga terbentuk urin primer yang mengandung urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti Na, K, Ca, dan Cl. Pada proses ini, darah dan protein akan tetap tertinggal pada glomerulus. Kemudian, tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses ini terjadi di dalam tubulus proksimal. Pada proses ini, terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat yang diserap kembali adalah air, glukosa, asam amino, dan ion-ion organik. Sedangkan untuk urea hanya sedikit diserap kembali. Pada proses reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap augmentasi. Tahap augmentasi ini terjadi di tubulus distal dan juga di saluran pengumpul. Pada bagian ini juga masih ada proses penyerapan ion natrium, klor, dan urea. Cairan yang dihasilkan sudah keluar berupa urin sesungguhnya. Kemudian urin sesungguhnya ini akan disalurkan ke rongga ginjal. Dan urin yang terbentuk dan terkumpul tersebut akan dibuang melalui ureter, kandung kemih, dan uretra. Urin akan masuk ke dalam kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara, kemudian dikeluarkan melewati uretra. Berikut ini merupakan gambar struktur ginjal beserta bagian-bagiannya. Organ ekspresi yang kedua yaitu hati. Hati berperan dalam merombak sel darah merah yang telah tua dan rusak. Perombakan yang dilakukan ini dilakukan oleh sel makrofag yang terdapat dalam hati. Hemoglobin dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan untuk metabolisme protein yang nantinya dipakai untuk membentuk Hb baru, sedangkan hemin diubah menjadi zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna empedu ini dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilinogen. Hati juga berfungsi untuk menguraikan asam amino dan dari penguraiannya akan menghasilkan zat sisa urea yang bersifat racun bagi tubuh kita. Berikut ini merupakan gambar struktur hati. Kemudian yang ketiga, organ ekspresi yang ketiga yaitu paru-paru. Pertukaran gas terjadi di dalam alveolus paru-paru. Oksigen di udara
Oksigen di udara yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler ini, jaringan tubuh darah mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air. Reaksi kimia yang terjadi pada paru-paru tersebut dapat dituliskan seperti ini. C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan O2 atau oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Berikut ini merupakan struktur dari paru-paru manusia. Kemudian organ ekskresi yang keempat yaitu kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Fungsi lain dari kulit yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik akibat gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya, dan untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari, dan lapisan dermis atau kulit jangat. Berikut ini gambar struktur kulit yang terdiri dari jaringan epidermis dan dermis. Untuk lapisan epidermis atau kulit ari merupakan lapisan kulit yang paling luar. Tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami kretinisasi. Kretinisasi di sini dapat diartikan dengan proses di mana sel-sel pada epidermis menjadi dewasa. Kemudian tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Terdapat beberapa lapisan kulit yaitu stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Kemudian ada lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Kemudian di bawah stratum granulosum terdapat stratum germinativum yang merupakan lapisan yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar untuk menghasilkan sel-sel kulit yang terkelupas. Yang kedua, lapisan dermis atau kulit jangat. Terdapat di bawah lapisan epidermis, terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini berbentuk seperti pembuluh panjang dengan pangkalnya yang menggulung serta berhubungan dengan kapiler darah dan serabut darah. Kelenjar keringat menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah, lalu dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di bawah lapisan dermis ini juga terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan ini merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan dari beberapa jaringan ikat yang berfungsi untuk melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak sehingga juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang penyakit pada sistem ekskresi manusia. Beberapa penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia yaitu yang pertama nefritis, yang kedua albuminuria, yang ketiga batu ginjal, yang keempat hematuria, yang kelima diabetes insipidus, yang keenam biang keringat, yang ketujuh jerawat, dan yang kedelapan adalah kanker ginjal. Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu upaya dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi. Pola hidup yang dapat diterapkan dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia yaitu yang pertama, menjaga pola makan dan minum. Yang kedua, menghindari merokok. Yang ketiga, menghindari minum-minuman beralkohol dan berkafein. Yang ketiga, yang keempat, berolahraga dengan rutin. Yang kelima, mengatur pola makan yang seimbang.
Yang keenam, banyak minum air mineral 2 liter dalam sehari. Dan yang ketujuh, tidak menunda untuk buang air kecil. Cukup sekian materi tentang sistem ekspresi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.